Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersekutu bersama-sama, kita berkumpul di dalam satu kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beribadah bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan membacakan Mazmur pasal 91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan dengan pujian yang menyatakan kemenangan terjadi di sini. Kita katakan ini bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih kekuatanku di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku di dalam hadirat.
Kita akan bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus di suasana yang berbeda ketika hari Minggu kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah kami, berkatilah ibadah kami, supaya kami boleh mendapatkan berkat-Mu. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami semuanya. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan jemaat Tuhan semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Ini ibadah kita yang mungkin berbeda dari ibadah-ibadah sebelumnya. Ini pertama kali kita ibadah online. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara semuanya, mari kita meskipun ibadah online, kita memusatkan hati kita, memusatkan pikiran kita, selayaknya kita beribadah datang ke gereja. Mari kita memberikan waktu, memberikan tempat bersama-sama, selayaknya orang beribadah. Ibadah online ini kita bersama-sama biarlah belajar di keluarga kita untuk kita boleh berkumpul bersama-sama Bapak, Ibu dengan anak datang berkumpul memuji, menyembah Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya tidak tahu apakah minggu ini sudah berkumpul dengan keluarga atau belum. Saya berharap di minggu depan bisa berkumpul dengan keluarga, ada ibadah keluarga, berdoa menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di keluarga. Menyiapkan waktu, menyiapkan tempat, menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu Prapaskah. Minggu depan kita akan bersama-sama merayakan Minggu Marun, Minggu Palma maksud saya, Minggu Palma, dan minggu depannya kita akan merayakan Paskah. Mungkin Paskah tahun ini sedikit berbeda dari Paskah kita dari tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak tahu apakah kita bisa berkumpul di gereja untuk mengingat kebaikan Tuhan di hari Paskah. Tapi itu semuanya tidak mengurangi kita semuanya untuk rindu datang memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Tema ibadah kita minggu ini adalah hidup di dalam Kristus. Mari kita baca firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Roma 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu, segala aktivitas di kehidupan kita itu semuanya dimulai dari pikiran. Semua lingkungan kita, barang-barang yang ada di sekitar kita itu dimulai dari pikiran. HP yang saya pegang ini Bapak Ibu dimulai dari pikiran seseorang yang memikirkan bagaimana cara membuat HP. Mic ini dimulai dari pikiran. Gedung-gedung yang berdiri megah, besar dan tinggi
semuanya dimulai dari pikiran. Bahkan kita sehat, kita sakit pun semuanya dimulai dari pikiran. Bapak Ibu, awal ini pikiran ini ada, kemudian muncullah hal-hal yang besar seperti HP, seperti gedung, kesehatan dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, dari pikiran, di awal pikiran muncul ini akan memunculkan keinginan-keinginan di dalam hati. Kita beraktivitas, kita bergerak, menciptakan sesuatu, berkarya dimulai dari pikiran. Dari pikiran ini muncul keinginan-keinginan. Wah, saya ingin pergi ke kota Solo. Saya ingin melayani Tuhan lebih lagi. Saya ingin membuat sesuatu. Dan itu semuanya diawali dari pikiran dan muncul keinginan-keinginan. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjukkan ada dua cara orang menjalani hidup ini. Ada orang yang hidupnya menurut daging. Dan ada juga orang yang hidupnya dituntun, pikirannya dituntun oleh roh. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang dipimpin oleh daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Yang dari daging ini Bapak Ibu adalah hal-hal yang pikirannya dari dunia. Hal-hal yang pikirannya datang dari si jahat. Hal-hal yang pikirannya tidak berkenan dari Allah. Dan Bapak Ibu, ketika pikiran ini terus berpikir, terus muncul, akan memunculkan keinginan daging. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, keinginan daging membawa kita ke dalam maut, membawa kita ke dalam dosa. Orang hidup yang pertama Bapak Ibu dari keinginan-keinginan daging. Yang kedua, tipe yang kedua adalah orang yang dipimpin oleh roh. Oleh roh ini Bapak Ibu, dia memikirkan hal-hal yang dari roh. Hal-hal yang dari Tuhan. Hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang membangun, yang memberkati dirinya maupun memberkati orang banyak. Orang yang memikirkan hal-hal yang dari roh akan memunculkan keinginan-keinginan roh. Firman Tuhan yang kita baca juga mengatakan keinginan roh itu Bapak Ibu akan membawa kita ke dalam hidup. Akan membawa kita kepada damai sejahtera. Ada dua tipe orang, yang satu dipimpin oleh daging, yang satu dipimpin oleh roh. Pertanyaannya buat kita semuanya adalah, kita lebih dikuasai yang mana Bapak Ibu? Kita lebih dikuasai oleh keinginan yang mana? Keinginan daging ataukah keinginan roh? Saya tidak bisa mendengar jawaban Bapak Ibu karena Bapak Ibu semua ada di rumah. Lebih dikuasai yang mana? Lebih cenderung yang mana? Dikuasai oleh keinginan daging atau keinginan roh? Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita orang yang hidup di dalam Kristus? Kita dikuasai oleh yang mana? Saya ingin membacakan ayat yang ke-9 dan ini menunjukkan kepada kita untuk orang yang hidup di dalam Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ini yang dinyatakan firman Tuhan Bapak Ibu. Ini statusnya kita. Ini keadaan kita yang sebenarnya. Sebenarnya kita hidup itu tidak hidup dalam daging, melainkan hidup di dalam roh. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita hidup di dalam Kristus? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana hidup di dalam Kristus yang sebenarnya itu? Yang pertama Bapak Ibu adalah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita. Yang pertama kita percaya karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita. Di ayat yang ke-9 mengatakan bahwa jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan
milik Kristus. Dikatakan bahwa Roh Allah diam di dalam kita, di dalam hati orang yang percaya. Syarat Roh Allah tinggal dalam hati kita adalah dengan percaya kepada Kristus, maka Roh itu tinggal di dalam hati kita. Kalau orang yang hidup di dalam keinginan daging Bapak Ibu, dia di firman Tuhan dikatakan bahwa dia berseteru dengan Allah. Artinya adalah dia melawan Allah. Dia menjadi musuhnya Allah. Dia pikiran hatinya tidak sama dengan kehendak dan keinginan Allah. Artinya Bapak Ibu, orang yang berseteru dengan Allah, orang yang sesuai dengan keinginan daging ini, orang yang tidak mau percaya dengan Allah. Tidak percaya kepada Tuhan. Wong dia menjadi musuhnya Tuhan. Wong dia musuhan sama Tuhan, dia berseteru. Dia tidak pernah percaya kepada Allah. Dia ada di pihak di seberangnya Allah. Allah ada di sini, tapi dia berseberangan dengan Allah. Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang hidup di dalam Roh. Orang yang tinggal dalam daging, Bapak Ibu, membawa hidupnya kepada maut. Membawa hidupnya terus untuk berbuat dosa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau mendengarkan Tuhan, yang mau hidup bersama dengan Yesus, yang mau percaya kepada Tuhan, orang-orang percaya ini diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu caranya Tuhan menyelamatkan kita? Dia datang dari surga dengan inisiatifnya sendiri. Dia melihat bahwa manusia semuanya sudah berdosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang percaya menjadi miliknya Kristus. Kita ini orang percaya menjadi miliknya Kristus. Bukan milik kita sendiri, tetapi kita menjadi miliknya Kristus. Kita dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan uang, bukan dengan emas, perak, bukan. Kita dibeli dengan harga yang mahal, kita dibeli dengan darah Kristus. Kita dibeli dengan Kristus yang memberikan nyawanya mati di kayu salib. Dan itu tidak ternilai harganya Bapak Ibu. Kita yang kemarin dulunya sebelum percaya adalah budak dosa. Tetapi kita dibeli oleh Yesus dan kita dibebaskan. Kita dimerdekakan. Bapak Ibu, sesuatu yang dibeli dengan harga yang mahal itu Bapak Ibu pasti akan dieman-eman, pasti akan dirawat. Orang yang mampu beli mobil yang mahal itu Bapak Ibu, dia pasti akan naruh mobilnya, dibuatkan garasi yang bagus. Mungkin setiap hari akan dibersihkan, mungkin setiap hari akan dilap. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kita ini umat Tuhan dibeli dengan harga yang mahal, kita dikasihi Tuhan, dan kita diperlakukan baik oleh Tuhan. Pasti juga Tuhan memperlakukan kita baik, memperlakukan kita dengan harga yang sesuai dengan kita, dengan harga yang mahal. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus terus percaya kepada Tuhan, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Mari kita berserah dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk pengorbanan yang diberikan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, ada kisah di Alkitab ketika Lazarus itu mati Bapak Ibu. Ketika Lazarus mati, Yesus sudah mendengar kabar itu. Tetapi Yesus tidak segera datang ke rumah Lazarus, tidak segera melihat Lazarus. Tetapi dia masih pergi pelayanan dengan murid-muridnya. Ketika dia pergi pelayanan dengan murid-muridnya Bapak Ibu, di tempat Lazarus ini Yesus dilempari oleh batu. Yesus ditolak. Tetapi kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kita akan tunggu beberapa hari dan kita akan datang ke tempat Lazarus.
Dia hanya tertidur saja, nanti dia akan dibangkitkan. Mari kita akan datang melihat Lazarus. Dan murid-muridnya berkata, Guru, kemarin kita di sana dilempari kamu, kemarin dilempari kamu, ditolak, kamu masih nekat mau datang ke sana. Tetapi Yesus mengatakan, kita akan tetap melihat Lazarus. Dan murid-murid Yesus ketika Yesus berkata seperti itu, mereka akhirnya percaya kepada Yesus. Apapun keadaannya, apapun kesulitannya, apapun resikonya, ketika mengikut Yesus, ketika melayani Yesus, murid-murid itu akhirnya mengikut Yesus untuk menengok Lazarus. Dan yang terjadi Bapak Ibu, mereka tetap aman-aman saja, mereka tetap melayani. Tetapi mereka berani menanggung resiko itu karena mereka percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus Bapak Ibu, bahkan dalam situasi yang sulit mengandung resiko pun Bapak Ibu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Lazarus itu ketika dia mati, dia punya saudara namanya Maria dan Marta. Maria dan Marta ketika Yesus datang untuk melihat Lazarus, dia sudah sedih sekali. Oh Tuhan Yesus, seandainya kamu datang lebih cepat, pasti Lazarus bisa disembuhkan. Pasti Lazarus tidak mati. Tetapi Bapak Ibu, Maria dan Marta tetap percaya kepada Yesus di situasi duka, di situasi yang sulit, di situasi titik terendah di dalam hidupnya. Maria dan Marta masih tetap percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu pasti akan mendatangkan hidup. Ketika Yesus datang itu pasti membawa hidup, pasti akan membawa damai sejahtera. Percaya saja, bahkan di saat yang sulit, ketika Yesus hadir akan membawa hidup, akan membawa damai sejahtera. Dan betul saja ketika Maria dan Marta percaya, Lazarus itu akhirnya dibangkitkan dari antara orang mati oleh kuasa Yesus. Bapak Ibu, saat ini mungkin kita sedang dalam situasi yang susah. Virus corona itu mempengaruhi kehidupan kita, bahkan mempengaruhi perekonomian kita. Kita takut terjangkit dengan virus. Beberapa orang takut yang terjangkit dengan virus. Kita takut juga karena tidak bisa bekerja, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, hidup kita sehari-hari. Ada rasa khawatir. Bapak Ibu, saya ingin katakan, di situasi yang sulit, di situasi yang susah, ketika Yesus hadir akan membawa damai sejahtera bagi kita semuanya. Yang pertama, sebagai orang yang hidup dalam Kristus, mari kita percaya kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita taat kepada firman Tuhan. Mari kita taat kepada firman Tuhan. Orang yang hidup dalam keinginan daging, dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak takluk kepada hukum Allah. Dia tidak takluk, dia tidak mau menuruti firman Tuhan. Dia lebih suka dengan keinginannya sendiri. Dia tidak takluk dengan keinginan apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau suatu daerah berperang, negara yang lebih besar melawan negara yang lebih kecil, negara yang lebih besar ini punya rencana untuk menguasai negara yang lebih kecil ini, Bapak Ibu. Ketika berperang dan negara yang besar ini memenangkan, maka negara yang kecil ini, yang kalah ini akan dikuasai oleh negara yang besar. Negara yang besar ini akan menguasai semuanya, dan negara yang kecil ini harus takluk, harus tunduk pada hukum yang dibuat oleh negara yang memenangkan ini. Tapi ketika orang yang hidup dalam daging, dia tidak mau takluk pada firman Bapak Ibu. Tidak mau takluk kepada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa mari kita taat kepada firman Tuhan. Supaya kita bisa taat, kita perlu mendengar dengan baik. Kita perlu mendengarkan firman dengan baik supaya kita
mengerti maksud Tuhan. Maria, Bapak Ibu, dan Marta, dia bersaudara ini, satu kali Yesus datang ke rumahnya. Marta sibuk di dapur untuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria memilih bagian yang terbaik. Dia memilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia duduk mendengar dan dia duduk supaya dia mengerti. Dia duduk fokus supaya dia diberkati oleh firman Tuhan. Dia duduk ketika dia sudah mendengar, dia mengerti, dia bisa melakukannya dengan baik. Menjadi berkat dalam hidupnya dan boleh menjadi berkat buat orang lain. Dan Maria memilih bagian yang terbaik ketika dia mendengarkan firman Tuhan dengan fokus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita tidak mendengarkan dengan baik, bisa saja kita salah. Kalau dalam situasi seperti ini, misalnya saja orang-orang yang membuat hand sanitizer untuk melawan corona. Sudah ditunjukkan caranya, dibuat dari bahan ini, dibuat dari, ada yang bilang baik clean, ada yang dibuat dari air, ada yang buat dari alkohol, dicampur berapa persen, ditunjukkan caranya seperti itu. Dan tidak boleh dekat dengan api karena bisa terbakar. Seandainya orang salah mendengar informasi, tapi kemudian orang ini membuat hand sanitizer karena salah mendengarkan, oh harus pakai api, kemudian pakai api, maka yang terjadi Bapak Ibu fatal. Yang terjadi adalah kebakaran. Untuk kita taat kepada firman Tuhan, kita perlu mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, Tuhan memberikan firman-Nya, menyampaikan firman-Nya dengan banyak cara. Yesus datang ke dunia ini, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan firman-Nya, menyampaikan firman-Nya, menyampaikan kehendak-Nya lewat Yesus. Tuhan menyampaikan firman-Nya juga lewat Alkitab, lewat firman Tuhan yang kita baca. Tuhan juga punya cara yang tidak terbatas untuk menyampaikan firman-Nya. Kalau kita pernah dengar kisah tentang Yusuf, Yusuf itu Tuhan menyampaikan firman Tuhan lewat mimpi. Kemudian orang Majus juga Tuhan menyampaikan firman Tuhan lewat mimpi. Tapi memang firman Tuhan waktu itu, Tuhan memang menyampaikan firman Tuhan itu lewat mimpi. Kalau kita sekarang Bapak Ibu kita mimpi dan kita merasa wah ini dari Tuhan, ini firman Tuhan. Nah ya, kalau itu Bapak Ibu mungkin perlu diuji. Mungkin perlu diuji apa ketika itu datang dalam hidup kita, dalam diri kita, apakah betul atau tidak, apakah salah atau tidak. Kalau keseringan betul, bisa jadi itu karunia kita. Bisa jadi Tuhan berbicara kepada kita. Ada cara juga Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kita bisa lewat pemerintah. Di Roma 13 ayat 1 mengatakan seperti ini Bapak Ibu, ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bahkan Tuhan juga bisa pakai pemerintah untuk menyampaikan firman-Nya. Di situasi sekarang ini Bapak Ibu, virus corona, pemerintah memberikan anjuran-anjuran, memberikan himbauan-himbauan, baik dari tingkat pusat, presiden, gubernur, wali kota, bahkan saya di tingkat RW dan RT pun diberikan himbauan supaya kita boleh untuk menahan diri untuk tidak keluar dari rumah. Untuk kita boleh menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Untuk kita boleh belajar dari rumah, untuk kita boleh bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Dan saat ini kita sedang melakukannya Bapak Ibu. Himbauan dari pemerintah kita perhatikan dan kita lakukan. Salah satu cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Mari kita taat kepada firman Tuhan, baik dari Alkitab dan bagai cara Tuhan berbicara kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sungguh berkuasa. Firman Tuhan sungguh berkuasa bagi kita. Kisah Lazarus
ketika Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati itu Bapak Ibu, Tuhan hanya berfirman, Lazarus bangkit. Yesus berfirman dan Lazarus pun bangkit. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan, mengerti, memberkati diri sendiri kita, melakukannya dan boleh menjadi berkat buat orang lain. Taat kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mari kita hidup berkenan. Bagaimana hidup yang berkenan itu Bapak Ibu? Hidup yang berkenan adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau di perjanjian lama harus mengerjakan firman Tuhan, harus melakukan firman Tuhan sebanyak sekitar 600-an firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita, ada 10 hukum yang harus kita kerjakan. Apakah kita mampu mengerjakannya? Kemudian Tuhan masih pangkas lagi, masih Tuhan sederhanakan lagi. 2 hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Apakah kita sudah melakukan hukum itu? Hidup yang berkenan adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang mau melakukan semua firman Tuhan. Kalau mau melakukan firman Tuhan Bapak Ibu, tidak bisa melakukan firman Tuhan saja, berarti hidupnya sudah tidak berkenan. Bapak Ibu kalau masak telur, ada 10 telur dadar, dimasukkan satu persatu, dimasak, dikocok, tapi kemudian telurnya ke-10 ternyata busuk dan kemudian tercampur, apakah telur itu layak berkenan untuk dihidangkan? Sudah tidak layak lagi. 1 telur saja, 1 kesalahan saja membuat tidak berkenan. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan membenarkan kita. Orang yang percaya dibenarkan oleh Tuhan. Orang Kristen memang mungkin tidak kebal dari dosa. Bisa juga jatuh ke dalam dosa. 1 kali, 2 kali bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tapi Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, di mata Tuhan, Tuhan membenarkan kita dan kita tidak jatuh ke dalam hukuman, tetapi kita diposisikan bahwa kita sebagai orang yang diampuni. Pengorbanan Tuhan menjadikan kita berkenan. Pengorbanan Tuhan menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita disucikan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Mungkin saya jadi hamba Tuhan bisa dipakai untuk jadi berkat. Bapak Ibu yang bisa main musik bisa jadi berkat untuk bermain musik. Bapak Ibu mungkin yang pandai untuk berdoa bisa dipakai oleh Tuhan ketika berdoa boleh memberkati banyak orang. Tapi apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Memang kita ketika Tuhan melihat kita, Tuhan membuat kita berkenan ketika kita melayani. Tapi Bapak Ibu, mari kita menjaga hidup kita supaya hidup kita kudus, supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang menurut dengan firman Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, benar-benar kita dipakai dan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang yang bisa dipakai Tuhan memberkati orang banyak, mungkin hidupnya tidak berkenan. Tuhan bisa pakai orang-orang, Bapak Ibu, bahkan orang yang tidak percaya pun bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang banyak. Kita ini berbeda Bapak Ibu, kita ini orang percaya. Kita bisa dipakai Tuhan dan marilah kita menjaga hidup kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa beribadah lewat online, kita bersyukur bersama-sama.
Marilah kita hidup dalam Kristus. Kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa ketika Tuhan datang akan membawa hidup dan membawa damai sejahtera bagi kita. Mari kita taat kepada firman Tuhan dan mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh untuk mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Tuhan tolong, berkatilah kami semuanya Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus, boleh kami mengerti, boleh masuk di dalam hati kami, boleh memberkati kami, dan kami boleh mengerjakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan bersama-sama firman yang telah menguatkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyembah dan muliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
Doa berkat dan menutup oleh Bapak Pendeta Mikael Morib. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama, memuji menyembah Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di kesempatan yang baik ini Tuhan Yesus, kami rindu berdoa Tuhan, menaikkan syafaat kami bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, bagi dunia ini Tuhan Yesus, bagi kota ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk virus COVID-19 Tuhan Yesus yang boleh melanda seluruh dunia Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus biarlah virus ini boleh segera ditangani dengan baik. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk tim-tim ahli medis ya Tuhan Yesus yang sementara saat ini sedang melakukan penelitian, membuat obat, membuat vaksin Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya mereka bisa bekerja dengan maksimal dan mereka bisa membuat obat dan vaksin yang bisa menyelesaikan Tuhan Yesus, boleh menolong, menyembuhkan Tuhan Yesus semua orang yang terjangkit virus ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tim-tim medis yang saat ini boleh bekerja keras dan mereka dalam resiko tinggi dalam terpapar virus ini Tuhan. Tuhan tolong berikan perlindungan kepada mereka. Tuhan tolong memberkati mereka supaya mereka tetap sehat sehingga mereka bisa bekerja Tuhan Yesus untuk menangani pasien ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pasien-pasien yang saat ini sudah terkena virus COVID. Tuhan tolong supaya Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan Yesus akan menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kami semuanya rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Supaya kami boleh memiliki kesadaran untuk kami boleh memutus rantai penyebaran rantai COVID ini ya Tuhan Yesus. Sehingga virus ini boleh segera berlalu. Kami berdoa untuk pemerintah ya Tuhan Yesus. Mohon Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah. Untuk pemerintah boleh Tuhan berikan hikmat untuk boleh memberikan aturan-aturan, untuk boleh memberikan arahan-arahan ya Tuhan. Memberikan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi wabah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Mohon Tuhan Engkau menolong kami semuanya dalam situasi ini. Tuhan memberikan perlindungan yang nyata bagi kami semuanya, bagi orang-orang di sekitar kami. Mohon Tuhan memberkati kami dengan efek dari dampak Tuhan Yesus virus ini yang mungkin akan mengganggu aktivitas kami, mengganggu pekerjaan, mengganggu pelayanan, bahkan mengganggu ekonomi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan Yesus akan menyertai kami Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan Yesus. Meskipun dalam keadaan susah, sulit Tuhan Yesus, ketika Engkau hadir, Engkau akan membawa damai sejahtera bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah ini kami rindu memohonkan berkat-Mu Tuhan bagi semua jemaat Tuhan Yesus. Kepada jemaat arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus, kiranya pertolongan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.